Nah, spirit itu yang gue suka, dan terus ada juga spirit lain di M-Block Space tuh kolaborasi. Di masa sekarang ini, lu kalau nggak kolaborasi, lu mati lah. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gila, pertama kali gue datang ke sini nih malam-malam waktu itu udah banyak fans musik rock mas Oke. di sini. Gue langsung bilang tuh ke teman gue, dia salah satu event planner yang sering ngadain di sini juga. Harusnya konser musik tempatnya kayak gini nih. Kalau kita bicara grassroots, harusnya kayak gini. Waktu itu namanya masih nama yang lama. Betul. Sekarang kita ada di mana? Kita sekarang ada di Block Bar, bagian dari M-Block Space. Yes. Langsung nih, kalau gue menceritakan Block Bar lebih panjang lagi, kayaknya lebih enak ditanyain aja gitu ke orangnya langsung. Langsung aja nih, di sebelah gue ada Mas Seto, owner dan founder dari Block Bar. Mas, gila, mantap. Thank you banget. Mantap. Udah datang ke sini, udah mau mengeksplor, terus melihat potensinya. Thank you banget. Gila. Lu dulu namanya belum Block Bar kan ya? Betul. Kenapa akhirnya ganti jadi ke Block Bar? Dulu awalnya Block Beer. Emang kita pengen lihat tempat nih. Sebenarnya ini dulu tempat sampah. Buat naruh sampah, orang cuma makan di daerah sebelah sana. Tapi gue lihat nih bisa nih buat tempat minum nih. Nggak ada pikiran sama sekali musik, nggak ada, cuma buat tempat minum doang. Ya udah Block Beer ya kan. Mendompleng nama blok yang udah ngetop, jadinya Block Beer. Sejalan dengan proses ya, kok makin general ya. Ada musik, kita ngundang komunitas kreatif. Akhirnya gue perlu nama yang lebih bisa diterima, artinya tidak terlalu alkohol gitu kan. Bar itu kan bukan berarti harus bar alkohol bar kan, semacam beverage bar, mocktail bar bisa kan. Jadi lebih general. Dan gua rasa bisa lebih diterima lah gitu. Dari kapan sih mas lu bentuk ini? Dulu awal Block Beer tuh November 2021. Itu gimana? Ceritanya maksudnya gimana ceritanya lu membentuk Block Beer dan lu bisa nyangkut di M-Block Space gitu? Nah, ya tempat yang kita tahu lah, M-Block Space tuh digandrungin banyak anak muda di Jakarta. Betul. Nah emang gue tuh suka banget sama konsep M-Block Space ya. Jadi si M-Block Space ini kan dia tuh menggunakan aset-aset BUMN supaya lebih produktif gitu kan. Nah itu terus gue lihat cara mereka mengeksekut si tempat-tempat ini tuh nggak harus dihancurin jadi tempat komersial baru. Artinya lu menggunakan apa yang ada terus jadi komersial gitu. Di remake lah ya. Di remake, betul. Nah spirit itu yang gue suka, dan terus ada juga spirit lain di M-Block Space tuh kolaborasi. Di masa sekarang ini, lu kalau nggak kolaborasi lu mati lah istilahnya. Lu mesti kolaborasi, dan spirit itu kenceng banget di sini. Tongkrongan lah. Artinya lu apa? Maju bareng. Lu nggak bisa maju sendiri. Benar. Terus gue diajak kerjasama lah gitu. Dulu gue sempat buat burger, masih ada burgernya. Sambil jalan gue lihat nih tempat oke banget nih buat tempat ngebir gitu kan. Akhirnya yang tujuannya sih dulu gue ngundang sesuai dengan tagline-nya M-Block Space. House of Urban Gigs and Creative Culture. Creative culture-nya itu yang gue suka. Terus banyak musician mulai dilempar tuh dari live house, terus banyak juga yang ada acara sini. Akhirnya gue bilang ini oke banget nih, jadi nih tempat nih bisa. Mantap juga ya. Gitu cerita. Dari kapan sih mas? Lu berarti dari mulai Block Beer sampai ke Block Bar? Block Beer tuh November 2021, terus Block Bar nih baru aja Juni. Juni ya? Iya, Juni. Berarti kalau kita hitung Block Bar di sini itu udah hampir setahunan lah ya? Udah hampir setahunan. Block Beer ke Block Bar gitu ya? Betul. Udah hampir setahunan. Dan itu terbentuknya organik aja. Nggak ada konsep yang kita pikirin dari awal, itu terbentuk aja. Kalau lu sendiri berarti, lu ada nggak mas, ketertarikan lu di dunia musik? Berarti lu bikin Block Bar tuh emang nggak pernah kepikiran mau ada eventnya seperti itu? To be honest kagak. Tapi gue lihatnya gini, gue harus melihat ini jadi bagian dari ekosistem. Ekosistem M-Block itu
tadi House of Urban Geeks and Creative Culture. Jadi ternyata dalam proses kita jadi bagian dari tempat musisi berkreasi. Iya. Jadi di sini posisinya ada block bar, poya, terus live house. Nah, band-band yang baru mulai naik itu nggak bisa langsung ke live house karena lo butuh di situ ada hitungan bisnisnya lah, karena ada sewa segala macam ya kan. Terus lo mesti kapasitasnya minimal sekian. Ya lo bisa mulai di sini di block bar. Gitu. Grassroots lah ya. Grassroots movement. Grassroots movement ya. Kayak lo bilang. Yoi. Gila, jadi mantep banget. Terus gua harus kasih tahu juga sama lu. Jarang banget di Jakarta apalagi ya. Ada tempat ngebir yang harganya murah banget. Nah ini juga gue mau tanyain nih Mas ke lu. Dengan lu ngasih harga segitu di tempat yang keci inilah. Lu gimana sih memandang itu Mas? Betul sih. Memang gue melihat. Karena kita nggak munafik kan ya. Betul, betul. Ada bisnis di belakang ini ada ya. Ada bisnis di belakang ini semua. Ada perhitungannya ya enggak. Tapi gue ngeliatnya gini. Yang pertama kalau kita punya visi gitu ya, itu yang pertama marketnya siapa dulu. Gue mulai melihat marketnya, mereka capable-nya spendingnya seberapa. Dari situ gue mulai. Jadi setelah mengenal marketnya dan gue lihat di sini juga ada kekosongan nih, tempat ngebir yang affordable belum ada di sini. Kalau mau mahal silahkan ada. Ada banyak banget. Ada banyak banget. Nah gue jadi melihatnya mulai dari situ. Nah setelah itu, setelah visinya mulai terbentuk, mungkin baru sebenarnya bisnisnya harus support. Gitu sih. Keren banget Block Bar, sumpah. Keren banget. Nah kalau untuk visi misi sendiri Mas, apa sih lu membentuk Block Bar ini? Apakah tujuannya tuh apa gitu? Tujuan? Wow. Kita visi dulu deh, ngobrolnya kita ke visi dulu. Terus terang nggak dari awal sih visinya. Jadi ya tadi berdasar dari proses kita lihat apresiasi orang main di sini, apresiasi orang mengalami experience ruang, terus ambience di sini tuh ternyata kena banget. Yang pertama ini mungkin bisa dibilang satu-satunya underground style tempat gigs di Jakarta Selatan ya. Ya kita begini aja apa adanya, justru mereka lebih nyaman. Artinya lo tidak terlalu dituntut untuk wah gue mesti bayar berapa nih gitu. Nah setelah itu visinya tuh gue sebenarnya setelah banyak banget yang band main di sini gitu, ternyata memang ini tempat anak-anak dan band-band yang baru mulai naik main mulainya di sini. Gue pengen banget itu terjadi. Gila. Jadi band belum ngetop itu main dulu di sini. Ya ya ini stepping stone mereka, mungkin dari daerah-daerah sekitar ya, yang pengen ke Jakarta cari panggung di sini tempatnya. Gila keren banget, keren. Gitu. Dan kita support banget asli. Gue juga ngelihat pas pertama kali gue kesini sih, gue bilang ke teman gue tuh kayak gila ini tempat nih emang yang dicari gitu, tempat yang underground banget, bisa ngerokok, lu bisa minum dengan harga yang murah, terus orang bisa ya udah lalu lalang, lu silakan mau nonton, lu mau ngebir silakan dengan tontonan yang seru banget gitu. Orang yang nggak tahu, wah ini band mana, gara-gara dia kesini dia jadi tahu gitu. Betul. Kalau event pertama Mas yang diadain di Block Bar? Event pertama dulu ya, yang kita adain sendiri, pertama dulu DJ-an. Terus kemudian masuk free gigs. Ya kan, free gigs tuh, wah pecah sih pertama. Free gigs pecah men. Itu asli, gue jadi tahu nih kayaknya jalurnya udah bener. Gitu free gigs. Kemudian kita gandeng banyak penyelenggara lain yang similar sama free gigs. Ada Sozo, ada Atelier, nyari gigs juga. Itu udah semakin mengerucut sih. Begitu mengerucut, sebenarnya kadang-kadang kita nggak perlu mikirin visi dari awal. Begitu mengerucut dan itu terbentuk, ini kayaknya bener nih. Visi terbentuk di sini. Iya betul. Bullshit lah ngomongin anjing gua pengen dari awal. Ternyata realitanya berbeda. Setuju. Justru sebenarnya realita itu yang kadang-kadang membentuk kita, gitu kan. Lu kan sebagai yang founder di sini. Lu ada nggak sih Mas ketakutan tersendiri gitu? Wah nih kalau gue bikin acara metal-metalan atau rock-rockan nih, tempat gue jadi gimana nih? Tempat gue jadi gitu. Ada nggak sih ketakutan itu?
bukan di kitanya sih, gue takut sebelah. Ini sebelah kita kan supermarket, Iya. ya kan? Sebelah juga ada Pala, ya kan? Gue takutnya mereka terganggu. Iya. Bagaimana kita juga bertetangga lah Iya. kan. Cuman ya dengan keterbatasan ini mau gimana lagi gitu. Kita punya gang yang lebarnya cuma 3 meter, panjang 21 meter gitu. Ya udah gunakan aja apa yang ada. Tapi Underground kalau banget. image ke kita sendiri, justru itu sebenarnya yang pengen kita bentuk. Justru itu ya. Semakin kita lebih spesifik gitu ya, genre-nya ya. Ya bakal ada hip hop, bakal ada macam-macam genre, tapi lu mesti dikenal sama orang tuh spesifik. Lu tuh apa gitu. Nah, semakin kita spesifik, semakin cepet naik sebenarnya menurut gue. Gokil banget. Mas, terakhir nih. Kalau gua mau tanya harapan ke depannya dengan Block Bar dan semua musisi-musisi musisi kecil gitu. Supaya gimana sih mereka nggak takut buat main ke Block Bar? Ada nggak sih syarat tertentu? Terus harapan lu ke depannya? Gua tuh harapannya ya orang bisa ngelihat dulu nih udah ada band ngetop nih ya. Dulu nih pernah main di Block Bar. Tahun 2020 gue pernah 2021 gue udah pernah nonton di Block Bar. Gue pengennya begitu. Gila. Jadi semua di sini gitu. Goldstone gitu ya. Jadi. Yoi. Nah, tapi gini sebenarnya ya. Balik ke tagline-nya Block Bar. Tagline Block Bar sebenarnya kan support your local bands, grassroots movement. Yoi. Artinya gini, grassroots movement itu menurut Bapak Adit sendiri gitu, itu benar-benar lu pengen mengekspresikan sesuatu tuh jangan takut. Itu yang pertama. Yang kedua lu mesti konsisten berekspresi, grassroots. Akhirnya lu akan didengar. Iya, setuju gue. Pesan apapun itu, kalau lu terus mengkomunikasikan pesan lo, lu lama-lama akan didengar. Nah, maksud gue gitu. Nah, wadah ini si Block Bar, gue berharap banyak musisi yang pengen mengekspresikan dirinya. Entah musik lu apa di sini kita terima. Yang penting originalitasnya lu jadi tinggi ya. Betul, itu originalitas. Justru sebenarnya kita pengen sedikit mengeksklusifkan tempat ini. Lu mesti main original gitu. Tapi ya ada aja lah apa-apa covering oke lah. Iya, Gitu. okay. Nah, justru itu gue pengennya orang, karena kita punya spirit grassroots movement, semua band yang punya spirit yang sama main di sini. Dan kita bisa collab bareng, bisa ngetop bareng. Gokil, keren banget Block Bar. Mantap Mas. Kalau dari syarat untuk para event planner main ke sini, ada nggak sih syarat tertentunya? Syarat tertentu kalau dari Block Bar sendiri enggak, tapi kita mesti lihat Block Bar-nya ekosistem M-Block. M-Block nih ekosistemnya besar banget loh. Udah ada post block, udah ada blok-blok yang lain. Dan jadi kebetulan kita ada penasehat sih ya. Penasehat kita Mas Wendy Putranto, semua orang tahu. Semua orang tahu, lu nggak mungkin lah nggak tahu Wendy itu siapa. Ya. Jadi proposal itu sebenarnya ke Mas Wendy dulu. Mas Wendy. Dia akan lihat. Karena gini, pengennya band itu stepnya dari sini, mungkin nanti bisa ke Poya, habis itu bisa main di live house gitu. Baru dia bisa besar. Nah, berikutnya juga si M-Block ini lagi syuting digangguin si bangsat-bangsat. Ya, nah, gue pengennya, mereka pengennya tuh juga kalau band udah ngetop, itu keliling Indonesia di blok-blok itu, mereka udah siapin tuh tempatnya. Di Jambi di mana, di Medan di mana, Jakarta di sini sama di Post Block, di Jogja di JMN Block gitu. Nah, jadi waktu lu main di sini, lu sudah menjadi bagian dari itu, semoga gitu ya. Amin. Lu dilihat Mas Wendy, wah ini oke nih main di Medan nih. Bisa begitu. Gila, gokil banget ya. Mas, kalau misalnya lu ada dong pikiran buat buka cabang. Wah, pengen banget. Kalau di luar M-Block, namanya tutup Block Bar nggak? Kalau di luar pertanyaan sulit. Gimana menurut lu? Mungkin akan sama ya. Akan sama ya. Mungkin tetap sama, Block ya. Bar. Iya. Benderanya. Tapi di kota apa gue belum tahu. Saksikan, anjir. Saksikan, pokoknya lu tonton terus nih Block Bar Talk. Jadi buat orang-orang nih. Indisari. Buat orang-orang pasti bingung nih Mas. Wah, kok jadi Block Bar Talk? Tadinya kan Indie Talk, kenapa ya? Nanti itu akan gue ceritain lah di episode selanjutnya. Oke, kawan-kawan. Anjir. Anjir. Friend,
Jadi itu dia obrolan gua sama Mas Eto dari Blockbar. Kita bakalan setelah ini ada episode-episode selanjutnya yang memungkinkan band-band bisa juga Oh, banget. pelukis, pokoknya segala Oh iya, sesuatu. sorry. Jadi emang nggak tertutup buat musisi aja, Iya. creative people sebenarnya. Iya, Bahkan kita udah ngubungin dan mereka deket banget sama kita NFT. NFT. Nah itu kan NFT kan spiritnya underground juga, spiritnya decentralized, ya kan? Tapi banyak-banyak duitnya. Nah lumayan. Itu gue ngincer itu gue. Iya. Nah jadi dengan spirit yang sama, gue juga bisa menjadikan si Blockbar ini wadah mereka. Sip, mantap banget deh. Oke, teman-teman, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber yang berbeda, tapi tetap seru banget. Karena Blockbar Talk episode pertama, gue mau ngajak Blockbarnya dulu nih, yang punya Blockbarnya buat ngobrol di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya, di episode selanjutnya, dengan narasumber yang seru-seru banget. Thank you, Mas. Thank you banget, Indisari. Mantap.